Apakah ini tidak memberi kesan bahwa orang Islam sendiri yang mengecilkan nilai-nilai Islam itu sendiri? Oleh karena itu, jangan salahkan kalau banyak orang Islam yang tak tahu angka-angka Arab, yang tak tahu nama-nama hari dan dalam kalender Hijriah. Bahkan tak hafal nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Mereka lebih hafal nama-nama bulan Masehi, hari-hari dalam kalender Masehi, dan bilangan tanggal dalam kalender Masehi. Ini salah siapa, saudaraku? Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga pertemuan kita mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Sumayah Channel yang saya muliakan, hari ini kita telah memasuki hari pertama dari 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Kemarin sore, ba'da asar, kita telah melepas kepergian hari terakhir daripada bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Dan menjelang maghrib kita menyambut malam pertama dari bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan dengan seksama atau mengamati dengan sungguh-sungguh pergantian tahun baru Hijriah tahun ini ataupun tahun-tahun sebelum tahun ini, lalu kita bandingkan dengan pergantian tahun baru Masehi, maka nyatalah sekali perbedaannya. Kalau pergantian tahun baru Masehi nampak sungguh megah dan meriah, sementara pergantian tahun baru Hijriah terkesan sunyi, sepi, jauh dari kesan megah dan meriah. Ini realita, ini fakta, bukan cerita tanpa data, saudaraku. Coba saudara perhatikan suasana di sekeliling kita menjelang datangnya pergantian tahun baru Masehi. Gaungnya membahana kemana-mana. Mulai dari pusat-pusat perbelanjaan sampai ke pusat-pusat pemberitaan, baik media-media elektronik maupun media-media sosial. Bukankah begitu? Dan ketika malam pergantian tahun baru itu tiba, terutama malam pergantian tahun baru Masehi, tidak sedikit orang yang membeli mercon dan kembang api. Kemudian kembang api itu dibakar dan ditembakkan ke angkasa, sehingga langit dipenuhi kerlip kembang api yang berwarna-warni. Alun-alun atau lapangan-lapangan dipenuhi oleh orang-orang, terutama anak-anak muda yang berjoget ria, diiringi oleh suara musik yang terkadang memekakkan kuping. Jalan-jalan raya dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berjejer-jejer menyusuri jalanan. Tidak sedikit anak-anak muda yang berkonvoi. Dan tak ketinggalan juga pasangan suami istri berboncengan dengan anak-anak mereka yang memakai topi ala Sinterklas sambil meniup-niup trompet
yang suaranya berpadu dengan bisingnya suara knalpot dan klakson. Demikian juga di ganggang sempit, bahkan hingga ke halaman-halaman rumah, berkumpul orang-orang yang sedang menikmati ayam bakar atau ikan bakar yang dibarengi dengan suara musik danduk. Pokoknya atau pendeknya semarak sekali pergantian tahun baru Masehi itu. Apa yang saya lukiskan ini adalah realita, fakta yang bukan cuma sekedar cerita. Dan ini terjadi bukan di negara-negara yang ada di benua Amerika, Eropa, Australia, Afrika, ataupun Asia. Tapi di Indonesia, negeri dan negara yang sangat kita cintai. Kalau kemeriahan yang saya lukiskan tadi terjadi di Amerika, Eropa, Australia, Afrika, dan Asia, itu sih wajar-wajar saja. Sah-sah saja. Karena mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dan tahun baru Masehi itu merupakan hari raya mereka. Tetapi apa yang saya lukiskan di atas tadi adalah apa yang kita lihat dan kita rasakan di negeri ini. Di negeri yang menurut survei 84% penduduknya beragama Islam. Dan saudara, 84% itu setara dengan kurang lebih 250 juta jiwa dari 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Jadi non-muslim itu sebenarnya cuma 30 juta. Tapi cobalah saudara perhatikan dan bandingkan pergantian tahun baru Hijriah yang merupakan tahun baru kita umat Islam dengan tahun baru Masehi yang merupakan tahun baru orang non-Islam, yakni Kristen. Meriah yang mana? Meriah tahun baru Masehi kan? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa pergantian tahun baru Hijriah kok sunyi, sepi, bahkan terkesan mati? Karena sikap kita umat Islam yang tak mau peduli. Sehingga siar Islam menjadi tidak meriah dan semarak. Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslim. Cahaya Islam itu pudar karena perilaku dan sikap dari orang Islam itu sendiri. Ada memang saudaraku, sebagian umat Islam yang mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pergantian tahun baru Hijriah. Seperti pawai obor di awal malam 1 Muharram. Yang dimeriahkan oleh anak-anak dari taman-taman pengajian. Atau anak-anak remaja masjid. Namun pesertanya masih dapat dihitung dengan jari. Ada juga yang mengadakan zikir bersama dan doa bersama, kemudian ditutup dengan tablik akbar. Namun orang yang menghadirinya kalah jauh. Jauh dibandingkan dengan mereka yang menghadiri konser di alun-alun pada malam pergantian tahun baru Masehi. Padahal negeri ini mayoritas penduduknya mengaku beragama Islam, saudaraku. Ini sungguh memilukan sekaligus juga memalukan, saudara. Saya katakan memilukan karena prihatin dengan sikap dan perilaku saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam tetapi tidak terlalu peduli dengan kegiatan syiar Islam. Saya sering mengatakan bahwa umat Islam dalam keberpihakannya kepada aktivitas syiar Islam secara garis besar terbagi menjadi dua kubu atau dua sisi yang berbeda.
Kelompok pertama adalah mereka yang amat peduli, dan kelompok yang kedua adalah mereka yang peduli amat. Which one would you choose? Mana yang Anda akan pilih? Which side are you standing? Sisi manakah Anda berdiri? Apakah Anda berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang amat peduli, ataukah Anda berdiri bersama dengan orang-orang yang peduli amat? Orang-orang yang EGP, emang gua pikirin. Pilihan ada di tangan Anda, saudaraku. Namun sebagai sesama Muslim, saya hanya ingin mengingatkan Anda akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man lam yahtamma bi amral muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam tetapi tidak punya kepedulian dengan urusan-urusan orang Islam, falaisa minhum, maka dia bukanlah bagian dari orang Islam meskipun di KTP-nya tertulis beragama Islam. Apalah artinya sebuah pengakuan kalau tidak dibarengi dengan tindakan nyata, saudara. Jadi tunjukkan kontribusimu dan pembelaanmu terhadap agama ini kalau kau sungguh-sungguh mencintai Islam. Saudara-saudaraku sekalian, ada rasa pilu atau sedih di hati ini ketika saya mencoba mengajak beberapa teman yang mengaku beragama Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan syiar Islam. Seperti mengadakan tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, termasuk tabligh akbar dalam rangka menyemarakan pergantian tahun baru Hijriah. Apa kata mereka? Itu perbuatan bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Itu bid'ah. Itu bid'ah dolalah. Wa kullun dolalatin finnar. Saudaraku sekalian, menghadapi orang seperti ini, saya jadi berprasangka buruk dan berjanji dalam hati, kalau ada pemilihan presiden atau pemilihan anggota DPR, MPR, dan orang-orang seperti ini mencalonkan diri, maka saya tidak akan memilih mereka. Alasannya adalah, sebab kalau mereka terpilih jadi presiden atau wakil-wakil rakyat, lalu mereka menghapus atau meniadakan hari peringatan Maulid Nabi atau hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Muharram, dan lain-lain sebagainya, karena dianggap bid'ah dolalah, lalu ditiadakan dari kalender nasional, maka kita tidak punya lagi momen-momen untuk memperingati hari-hari besar Islam tersebut. Lalu dengan cara apa kita berdakwah dan berbicara tentang Maulid, tentang Isra Mi'raj, tentang 1 Muharram, dan tentang hari-hari besar Islam lainnya? Saudaraku sekalian, ada momen-momen seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi saja. Banyak saudara-saudara kita yang cuek, apalagi sampai tidak ada sama sekali. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada perilaku-perilaku yang entah sengaja atau tidak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, yang membesarkan hari-hari besar agama orang lain dan meredupkan siar agama kita sendiri. Contohnya, saudaraku, malam pergantian tahun baru Masehi itu miliknya orang non-Muslim, yakni orang Kristen. Akan tetapi yang meramaikannya adalah orang-orang Islam, khususnya di negeri ini. Dalam melepaskan kepergian tahun Masehi yang lama,
dan menyambut tahun Masehi yang baru. Umat Kristen itu sedang husu dan hikmat beribadah di gereja mereka. Sementara yang berpesta kembang api dan berjoget ria di alun-alun atau lapangan-lapangan, juga yang berjejer-jejer di jalan-jalan raya sambil meniup-niup trompet itu adalah orang-orang Islam. Demikian juga yang menikmati ikan bakar atau ayam bakar di ganggang kecil adalah orang-orang Islam. Ini memilukan saudaraku sekalian. Sehingga ada sebuah anekdot di mana seorang pendeta melulus WA kepada seorang kiai. Apa kata pendeta? Mohon maaf Pak Kiai, tolong sampaikan ucapan terima kasih kami kepada umat Islam yang telah berpartisipasi dalam merayakan malam tahun baru kami. Sehingga kami tidak perlu capek-capek lagi untuk turun ke jalan-jalan atau ke lapangan-lapangan. Karena sudah diwakili oleh saudara-saudara kami yang beragama Islam. Ini memilukan dan memalukan saudaraku sekalian. Inilah yang saya maksudkan dengan memilukan sekaligus juga memalukan. Malam tahun baru Masehi sibuk banget. Sedangkan pada malam pergantian tahun baru Hijriah, tidak ada gerakan apa-apa. Cicing wae di imah. Padahal itu adalah hari pergantian tahun baru Hijriah yang merupakan milik kita umat Islam yang harus disebarluaskan. Saudaraku sekalian, banyak di antara kita yang tanpa sadar perbuatan kita tidak membesarkan agama kita, bahkan terkesan mengecilkan. Contohnya apa? Coba Anda perhatikan kalender-kalender yang terpajang di rumah Anda. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan sungguh-sungguh setiap kalender yang dimiliki oleh umat Islam. Termasuk kalender yang diterbitkan oleh Masjid Istiqlal yang dibagi-bagikan kepada umat Islam. Di dalam kalender itu tercantum angka-angka, nama-nama hari, serta nama-nama bulan, baik nama-nama bulan Masehi maupun nama bulan Hijriah. Karena kalender ini diperuntukkan bagi umat Islam, maka seyogianya nilai-nilai Islam itulah yang harus lebih ditonjolkan. Betul? Faktanya, angka penanggalannya kecil-kecil. Nama-nama hari Hijriahnya pun kecil-kecil. Serta nama-nama bulan Hijriahnya pun kecil-kecil. Apakah ini tidak memberi kesan bahwa orang Islam sendiri yang mengecilkan nilai-nilai Islam itu sendiri? Oleh karena itu, jangan salahkan kalau banyak orang Islam yang tak tahu angka-angka Arab, yang tak tahu nama-nama hari dan dalam kalender Hijriah. Bahkan tak hafal nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Mereka lebih hafal nama-nama bulan Masehi, hari-hari dalam kalender Masehi, dan bilangan tanggal dalam kalender Masehi. Ini salah siapa, saudaraku? Salah kita semua yang kurang peduli dalam mensosialisasikan agama kita. Saudara-saudaraku sekalian, semoga tausiah ini dapat menggugah kita untuk semakin peduli dalam memperkenalkan Islam kepada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya.
Jikalau tausiah ini dianggap memberikan manfaat kepada sesama saudara kita, maka silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Semoga itu menjadi amal pahala bagi saya, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekeliruannya. Insyaallah berjumpa lagi pada materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.